kedaulatan rakyat. Jadi bagaimana connect antara masalah masyarakat dengan solusi yang ditawarkan oleh hasil pemilu. Gitu. Ini yang selama ini kami lihat nggak ada koneksi yang koheren gitu ya. Kita bahkan nggak tahu apa yang jadi dinamika di partai. Bagaimana policy tentang undang-undang cipta kerja dirumuskan. Tahu-tahu di tengah-tengah pandemi dalam hitungan 6 bulan itu langsung masuk legislasi. Berapa? 80 undang-undang dikonsolidasikan dalam satu belet, dilakukan dalam 6 bulan. Sudah satu gunung habis, mau diperluas lagi. Karena mereka di-backing oleh para politisi. 5 menteri dalam kabinet Jokowi dan Prabowo terlibat. Ada di dalam perusahaan yang menambang emas di Tumpang Pintu. Namanya Merdeka Copper Group. Di situ ada Yulhas, ada Trenggono, ada Erick Thohir, saudaranya Garipadi, ada Sandiaga Uno dan sebagainya. Ada baiknya juga ini ya, buat orang-orang bupati-bupati, ASN-ASN, pejabat-pejabat, anggota DPR, ya baca-baca dan resapi lah, barangkali kemudian ini juga mampu untuk membuat hati merasa bahwa selama ini ada yang salah dan harus kita perbaiki. Halo Sobat DN, selamat datang di program khusus 17+8 Diskursus Network. Bersama saya, Taufik Basari. Kali ini saya akan memandu diskusi ini terkait dengan satu gagasan yang menarik, yaitu Riset Indonesia. Ya, Riset Indonesia ini bukan research ya, bukan penelitian, tetapi riset. Riset seperti kalau kita punya komputer, kemudian ngehang, nge-lag gitu ya. Kemudian kita melakukan riset lagi terhadap komputer itu supaya dia bisa menyala dan menjadi suatu hal yang baru. Nah, Riset Indonesia ini diharapkan menjadi satu gagasan mengenai bagaimana kita membangun Indonesia yang baru, yang kita harapkan akan jauh lebih baik lagi dengan memperbaiki keadaan-keadaan yang selama ini kita hadapi. Bersama saya hari ini hadir 2 narasumber yang luar biasa, yang juga menulis buku dengan judul Riset Indonesia. Nanti kita akan gali seperti apa buku yang ditulis oleh kedua penulis ini. Nah, hadir bersama saya yang pertama adalah Mas Dandi Dwi Laksono. Halo, Mas. Halo, selamat siang, selamat sore. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi, selamat malam semuanya. Ya, tergantung kapan akan menontonnya. Jadi Mas Dandi ini adalah seorang penulis yang juga seorang sutradara, sempat juga membuat film yang heboh ya, yaitu Dirty Vote ya, yang menurut saya bisa menggambarkan juga bagaimana keadaan Indonesia pada saat ini. Dan kebetulan beliau juga seorang aktivis ya, seorang yang selalu kritis terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi selama ini. Dan yang kedua juga hadir bersama kita yaitu Mas Farid Gaban. Terima kasih. Seorang penulis yang juga kritikus, ya, aktivis juga, dan tulisan-tulisannya petani juga. Dan petani juga. Aku bangga jadi petani. Nah, ini memang Indonesia ini adalah negara yang agraris yang seharusnya juga kita menempatkan petani sebagai satu profesi yang penting. Ya. Nah, oleh karena itulah maka cocok sekali Mas Farid Gaban juga bangga menjadi petani. Ya, mudah-mudahan diskusi kita pada hari ini bisa bermanfaat bagi masyarakat untuk mendapatkan perspektif-perspektif yang bisa menjadi bahan bagi publik ya untuk bisa turut serta untuk mengkritik keadaan kita dan kemudian berbuat sesuatu bagi bangsa ini. Nah, pertama saya lihat di depan Mas Farid Gaban dan Mas Dandi ini ada buku. Ya. Ini buku apa masih ini? Fresh di oven. Oh, gitu ya. Ini baru akan nanti kita launch tanggal 4 Oktober. 4 Oktober. Oke. Wah, ini fresh sekali. Ini hasil kami keliling Indonesia 3 kali secara kolektif berdua. Ini gagasan-gagasan baru tentang Indonesia, tapi sebenarnya yang kita ambil dari lapangan. Jadi selama 3 kali keliling Indonesia itu kami juga mengumpulkan banyak masalah tentu saja. Tapi juga kami melihat ada potensi-potensi yang kemungkinan kita bisa mengubah Indonesia ke depan. Kira-kira garis besarnya itu sih. Sejak 2009. Ya. Oke, jadi ini buku Riset Indonesia, buku yang masih fresh. Ini memang baru akan kita bisa dapatkan setelah nanti 4 Oktober ya. Nah, jadi ini menarik dengan judul yang juga sangat menarik. Ini sebenarnya kita tertarik dengan
judul ini kan riset Indonesia ya, gagasan tentang Indonesia baru. Jadi memang beberapa waktu yang lalu kebetulan saya juga ada tergabung di beberapa grup lah. Salah satunya adalah grup alumni LBH yang isinya juga ya para aktivis-aktivis juga. Kita waktu itu sedang membicarakan soal bagaimana kemudian kita punya satu slogan yang mudah ditangkap bagi publik terkait dengan apa yang menjadi permasalahan bangsa ini. Kalau dulu kan tahun 98 istilahnya reformasi. Reformasi itu kan orang sudah bisa memahami persoalannya adalah soal anti KKN, duit fungsi ABRI, demokratisasi, otonomi daerah. Nah, sekarang kan isunya kan macam-macam nih, tuntutannya macam-macam ya. Yang orang belum mampu untuk mengkerucutkan seperti apa. Waktu itu kita diskusikan ya kayaknya menarik nih istilah riset Indonesia. Kemudian ada buku ini yang mungkin bisa menjadi bahan juga bagi masyarakat untuk mempelajari. Apalagi tadi dikatakan oleh Mas Farid bahwa buku ini juga hasil dari keliling-keliling Indonesia. Ya, sejak 2009. Sejak 2009. 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu. Dan akhirnya kan berarti juga apa yang ditulis dalam buku ini juga berangkat dari persoalan-persoalan dari bawah. Nah, sekarang coba apa sebenarnya yang ditulis dalam buku ini, dan kemudian kenapa buku ini mengambil judul Riset Indonesia? Nah, siapa duluan nih? Silakan. Oke, Mas Farid. Utamanya Mas Farid. Ya. Jadi yang pertama ketika kami desain cover 2 tahun lalu ya, judulnya Restart Indonesia. Ya. Awalnya Restart Indonesia. Restart. Dan sudah brief pink. Iya. Oke. Jadi ini bukan riding the wave ya, ini emang sudah brief. Iya. Oke. Jadi ternyata istilah itu setelah kami coba evaluasi, lebih tepat riset Indonesia. Kalau restart itu kan cuma komputer dimatiin, kita hidupkan lagi. Ya, dia loading tetap yang sama. Ya. Jadi kalau softwarenya rusak ya masih tetap rusak juga. Gitu. Oke. Nah kalau riset itu kita mengatur ulang, termasuk kalau softwarenya rusak ya kita harus ubah. Jadi lebih mendasar. Gitu. Oke. Jadi apa yang kami coba tulis di buku ini adalah tawaran-tawaran gagasan bagaimana tadi secara mendasar mengubah Indonesia. Jadi kami dari perjalanan hampir mungkin 15 tahun yang lalu, kami melihat masalahnya makin runyam sebenarnya, makin parah dari tahun ke tahun sebenarnya. Karena kami punya catatan dari 2000, saya keliling Indonesia itu 2010 dan di 2000 ya, dan di 2015, 2016, kemudian kita bareng-bareng itu 2022. Jadi kita punya record sebenarnya 3 presiden. Iya, 3 presiden. Dan keadaannya declining. Iya, menurut saya kami ya. Jadi tidak cukup hanya merestart, tapi kita harus mengatur ulang secara mendasar ya, termasuk paradigma baru tentang arah tujuan pembangunan, ukuran-ukuran pembangunan yang benar itu kayak apa gitu. Dan selama itu. Jadi kami mencoba itu yang kami coba tawarkan, termasuk tadi perubahan sistem kepartean, pemilu, bahkan kami juga membahas tentang pemilu yang mungkin agak terlalu utopis, tapi menurut kami beberapa hal menjadi lebih sederhana sebenarnya. Untuk mengakomodasi sesuatu yang hilang dari kita itu adalah kedaulatan rakyat. Jadi bagaimana connect antara masalah masyarakat dengan solusi yang ditawarkan oleh hasil pemilu gitu. Ini yang selama ini kami lihat nggak ada koneksi yang koheren gitu ya. Dan itulah yang kami coba tawarkan. Ya, dulu kan kita sebenarnya pernah berupaya untuk melakukan riset Indonesia ini di tahun 98 gitu ya. Kita menghadapi rezim yang otoriter, ya, yang korup, yang merebut kedaulatan rakyat, demokrasi tidak berjalan, kemudian ada tuntutan gerakan reformasi, berujung pada reformasi di korupsi. Ya, nah, ya kan ternyata perjalanan nih, itu kan tahun 98 sekarang berarti sudah berapa? 27 tahun. Ya. Yang harapannya tentu kan dia membaik kan, terus meningkat, kemajuan itu progresif. Tapi yang saya tangkap tadi dari keliling-keliling, ternyata ya mungkin awal-awal masih oke lah, tapi sudah sampai titik tertentu mulai menurun dia. Nah itu kan artinya ada problem gitu ya. Nah jadi sebenarnya apa yang menjadi problem dasar? Apalagi kan sekarang kemarin sempat ramai-ramai ya, ada demonstrasi besar dan sebagainya. Kalau kita mau melihat
apa sih yang menjadi problem dasar Indonesia ini? Ya, baik itu terkait yang terkini, ya, ataupun juga hasil dari tadi setelah bertahun-tahun berkeliling itu tadi. Iya, yang kami tangkap itu ada kegelisahan sosial, ya, ada keresahan sosial, dan keresahan itu mungkin abstrak dan kita rasakan, dan kadang-kadang kita berpikir itu persoalan personal. Jadi misalnya, kok sekarang nyari kerja susah ya? Kok sekarang harga mahal ya? Kok sekarang bahkan semua air harus kita beli, air minum harus kita beli, gitu. Kok sekarang semuanya serba duit ya? Itu kan keresahan-keresahan personal. Yang sebenarnya tugas para intelektual, tugas para elit, tugas para wakil rakyat, parpol, itu mengagregasi keresahan-keresahan tadi dan membacanya sebagai sebuah analisis sosial. Gitu ya. Jadi ditarik ke struktural. Kan kalau keresahannya 1-2 orang mungkin memang personal matters ya. Tapi padahal ini interkoneksi. Persis, begitu keresahannya bersama itu kan harusnya bisa diagregasi. Nah, siapa yang melakukan tugas agregasi ini gitu. Jadi ini kan ditulis oleh 4 generasi jurnalis. Jadi Mas Farid boomers. Saya paling sepuh. Saya Gen X. Kalau lihat ukurannya sebenarnya Gen XXL. Terus ada Yusuf Priambodo itu dari milenial, dan yang Gen Z ada Benai Harugu. Jadi 4 orang jurnalis. Jadi 4 generasi ya? Ya, 4 generasi supaya kita bisa melihat problemnya. Jadi misalnya kayak Ben yang Gen Z itu, dia ngerasa kok sekarang mau punya rumah susah banget. Harga tanah mahal, harga properti mahal, begitu ya. Sementara pekerjaan cenderung freelance sekarang. Kan kalau dulu kan kita ada job security itu di captive income ya. Gajian setiap bulan, atau bahkan di generasi Mas Farid harus PNS, TNI Polri, dia lebih secure ya, pensiun gitu kan. Di generasi saya generasi Yusuf sudah transisi, generasi Ben sekarang kan outsourcing, freelancer gitu. Jadi kami tidak punya regular income, tapi kemudian harus dealing dengan sistem kredit di mana lu harus nyicil tiap bulan dan captive. Ada slip gaji dan segala macam untuk bayar cicilan rumah, cicilan tanah gitu. Jadi kegelisahan itu yang akan mewakili perspektif anak muda ketika mungkin menulis atau mendefinisikan ulang Indonesia yang dia imajinasikan seperti apa. Karena ternyata misalnya gini, Mas Farid menganggap nggak punya rumah itu isu. Generasinya Ben, Gen Z, atau bahkan lebih bawah lagi nanti, nggak punya rumah bukan isu. Karena sudah nggak punya imajinasi tentang punya rumah, saking sudah nggak mungkin ya. Udah nggak terjangkaunya. Gitu. Jadi dengan gaji segini, mimpi punya rumah itu udah impossible gitu. Jadi dia sudah tahu bahwa mungkin for the rest of their life itu ngontrak. Sebenarnya kayak generasi di Eropa, di Amerika ketika properti udah mulai naik dan segala macam. Imajinasi mereka cuma keliling dunia, spending duit untuk keliling dunia, kemudian pemerintah secara struktural membenahi sistem kontraknya. Jadi negara karena udah kewalahan ngurusin tanah sejak era merkantilisme itu tanah sudah dikuasai para bangsawan gitu misalnya, udah nggak mungkin lagi sebagai barang publik. Akhirnya yang mereka lakukan adalah memperkuat hukum kontrak. Orang nggak bisa sembarangan, lu kalau kontrak bisa 60 tahun, 40 tahun, dan dilindungi banget pengkontrak ini. Kita, tanahnya sudah private, konsentrasi kepemilikannya, indeks gini tanah udah tinggi banget, 1% orang menguasai 58% aset tanah nasional misalnya. Nggak ada regulasi soal kontrak yang securing para pengontrak yang homeless atau landless ini. Jadi kita double impact banget gitu. Nah, itu yang coba kami sense dengan dari 5 rekomendasi yang kami tulis ini, aku bocorin aja kayak spoiler film ya. dari 5 hal yang kami bocorin di sini, dari mana harus mulai, kami rekomendasikan adalah mulai dari reforma agraria. Dimulai ya reforma agraria. Kembali ke undang-undang tahun 60. Jadi sesuatu yang sudah pernah nenek moyang kita omongin 60 tahun lalu, mereka exactly memotret Indonesia in the right spot. Jadi buku ini cukup lengkap karena mewakili dari kacamatanya generasi-generasi yang berbeda ya. Jadi dan itu lagi dan kemudian dari kacamata yang berbeda saling bertautan satu sama lain ya. Misalnya kalau yang boomer ya punya pengalaman dulu seperti apa ya, keadaannya Orde Baru. Hidup lebih lamanya di zaman Orde Baru. Orde Lama bahkan. Orde Lama sempat mengalami. Nah, ternyata ya sampai yang terkini akhirnya gambarannya cukup lengkap yang bisa kita dapatkan dari buku ini ya. Walaupun bukan keluaran Bappenas. Iya, betul. Nah, ini kan gagasan tentang Indonesia baru ini tentu kita harapkan ini
turut mengisi ruang-ruang di mana masyarakat punya banyak pertanyaan. Ya. Pertanyaan sebenarnya apa yang jadi problem mendasar bangsa ini. Ya. Tadi kan dikatakan oleh Mas Dandi bahwa banyak orang yang melihat itu lingkupnya ya lingkup di sekitar dia saja, lingkup personal gitu. Padahal pasti akan selalu meling dia. Nanti kan ada tugas kita untuk meng-capture ini seperti helikopter view gitu. Kemudian mengkaitkan satu sama lain. Nah, kalau menurut Mas Farid dan Mas Dandi juga sebenarnya kalau kita lihat ya apa yang menjadi problem mendasar yang dihadapi bangsa ini. Kalau kita mau mengkerucutkan agar publik lebih mudah gitu menangkapnya. Dan kemudian problem mendasar ini seharusnya disikapi seperti apa? Menurut saya yang mengikat beberapa hal memang akhirnya ke politik ya, ke bagaimana politik menghasilkan public policy ya. Sebenarnya apa yang dirasakan masyarakat itu kan sebenarnya impact dari public policy ya, tentang pertanian, tentang tanah, tentang tenaga kerja dan macam. Nah, mungkin saya mau sedikit ngambil satu ilustrasi dari perjalanan kami. Kami datang ke satu tempat namanya Tumpang Pitu. Ya. Tumpang Pitu. Tumpang Pitu itu di situ ada tambang emas. Ya. Di Banyuwangi. Ya, Banyuwangi. Ya. Ini menurut saya walaupun satu lokal ya, ini menggambarkan sebagian besar persoalan kita. Ya. Yang pertama public policy yang top down dari atas, PSN ya, proyek strategis nasional. Nggak ada koneksi dengan masyarakat. Mereka dijaga polisi dan tentara bersenjata. Artinya nggak ada koneksi dengan masyarakat. Masyarakat justru dianggap sebagai musuh, bukan sebagai bukan yang ikut berpartisipasi dalam membangun, dalam membuat misalnya tadi tambang emas ya, untuk apa dan segala macam itu ya. Dan kemudian ini yang merusak lingkungan begitu dahsyat. Jadi hutan lindung dibabat, kemudian endapannya masuk ke laut dan itu mematikan nelayan di situ, mematikan tempat pelelangan ikan yang ada di situ. Ya. Artinya ribuan tenaga kerja yang mereka tidak pernah diberikan lapangan kerja sebenarnya oleh pemerintah, mereka melaut dan segala macam, tapi hilang oleh itu. Jadi kerusakan alam, kemudian tadi pendekatan keamanan yang terlalu berlebihan. Kemudian kenapa ini bisa terjadi? Dan kenapa protes masyarakat tidak didengar? Masyarakat bikin protes dan sebagian ada yang dipenjara karena dituduh PKI ya. Tapi kenapa nggak berubah? Bahkan mereka mau memperluas lagi. Sudah satu gunung habis, mau diperluas lagi. Karena mereka di-backing oleh para politisi. 5 menteri dalam kabinet Jokowi dan Prabowo terlibat ada di dalam perusahaan yang menambang emas di Tumpang Pitu, namanya Merdeka Copper Gold. Di situ ada Yulhas, ada Trenggono, ada Erick Thohir, saudaranya Garipadi, ada Sandiaga Uno dan semacam. Ini juga memperlihatkan tadi. Jadi satu gambar kecil, kita melihat dari persoalan oligarki, persoalan pendekatan keamanan yang berlebihan, top down approach yang begitu dominan, nggak ada partisipasi warga dan suara warga nggak didengar. Nah ini yang harus diubah, makanya ngubahnya juga tetap juga di politik ya. Jadi kita selama ini memahami politik hanya pemilu ya. Padahal sebenarnya ada 4 komponen besar di dalam demokrasi ya. Demokrasi nggak sekedar pemilu, tapi di situ ada kebebasan berpendapat, ada supremasi hukum, ada equality before the law dan semacam. Ini yang semuanya rusak gitu. Jadi demokrasi kita selama ini cuma ngerak-adik di pemilu ya. Sepertinya sudah selesai kalau sudah pemilu gitu. Tapi sebenarnya ada komponen-komponen demokrasi yang sebenarnya kita enggak. Kemudian partisipasi kita lemah sekali. Masyarakat itu hanya dianggap dalam beberapa mungkin dekade terakhir ya, bahkan sejak Orde Baru selalu hanya objek, tapi tidak menjadi punya partisipasi yang cukup kuat ya. Jadi itu yang hal-hal yang kami lihat ya. Kami mencoba solusinya ya dari mana ya, dari beberapa masalah ini. Ya, jadi termasuk tadi pendekatan keamanan itu kan TNI. Ya. TNI yang terlalu dominan, kemudian juga polisi yang terlalu dominan, itu juga problem besar. Ya, jadi dari satu objek saja kita juga sudah bisa melihat kompleksitas dari problem yang dihadapi ya. Padahal ada ratusan PSN. Ya, tidak cuma jadi dari satu
kompleks masalahnya sudah ada di sana, ditambah lagi dengan yang lain yang juga serupa. Ya. Nah kan di situ misalnya kan ada soal bahwa masyarakat kan menjadi objek, ya. Sehingga ada pertanyaan, lantas di mana kedaulatan rakyat kan gitu. Kemudian pendekatan keamanannya, ya. Di konstitusi kita dikatakan tugas negara adalah melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tapi rakyatnya malah ditempatkan sebagai musuh. Jadi seolah-olah ini rakyat berbahaya dan membahayakan elit-elit politik, elit-elit pengusaha dan sebagainya. Nah, jadi kan terlihat tuh bagaimana problem di suatu daerah ini. Dan sebenarnya Mas Dandi kan saya juga melihat kan film yang diproduksi oleh Mas Dandi ini Dirty Vote itu cukup mampu untuk menggambarkan kaitan-kaitan antara problem-problem ini. Nah, kalau kita coba mengkaitkan satu problem dengan problem lainnya, itu seperti apa analisis dari Mas Dandi? Iya, tadi yang disebut Mas Farid tadi itu problem mendasar kita di sistem politik, di mana public policy making itu dalam black box. Kalau kita belajar lagi ilmu dasar sistem politik, black box banget gitu. Orang nggak bisa akses apa yang terjadi. Kita nggak tahu bagaimana cara partai mendistribusikan kekuasaan. Kita bahkan nggak tahu apa yang jadi dinamika di partai. Bagaimana policy tentang undang-undang cipta kerja dirumuskan. Tahu-tahu di tengah-tengah pandemi dalam hitungan 6 bulan itu langsung masuk legislasi. Berapa? 80 undang-undang dikonsolidasikan dalam satu belet, dilakukan dalam 6 bulan. Gitu. Sementara ada satu undang-undang masyarakat adat, itu bisa 15 tahun. Sampai sekarang belum. Betul. Jadi atau undang-undang TNI yang tiba-tiba muncul, nggak ada di prolegnas, tiba-tiba rame dibahas di hotel gitu. Jadi black box. IKN juga 30 hari. IKN 30 hari. Jadi banyak banget produk-produk. Black box ini maksudnya dalam ruang tertutup. Dalam ruang tertutup gitu kan. Kalau di sistem politik kan gitu ya. Ada input, black box, tahu-tahu keluar output gitu. Ini nggak bisa kita akses. Kita hanya bisa dengar audionya gitu kan. Kira-kira kalau analogi pakai pesawat ya. Kita nggak bisa persis apa yang terjadi. Nah, situasi ini yang menurut kami akarnya memang dari sistem politik kita yang bermasalah. Dan salah satu yang kita spot sebagai core dari masalah di sini adalah sistem kepartaian kita. Kalau kita sepakat demokrasi, berarti kan the main engine is political party, ya kan? Partai politik ini sebagai main engine broke, rusak. Kalau ibarat mesin itu udah pistonnya yang kena. itu kan bagian paling core dari engine ya, itu udah pistonnya yang kena. Jadi mau diganti oli tiap 5 tahun sekali, mau overhaul, nggak bisa, it doesn't work karena political partinya begini. Kita punya satu contoh ekstrim, di mana partai politik 30 tahun ketuanya nggak diganti, dan partai politik yang 2 hari jadi anggota langsung jadi ketua. Kan imagine. Ekstrim ya. Iya. Itu lanskap politik. Ekstrim, betul. Itu lanskap politik Indonesia. Betul. Partai tua sedemikian nggak demokratis, partai muda juga sedemikian nggak demokratis. Jadi apa yang bisa diharapkan dari situ? In between adalah ya partai-partai keluarga. Partai-partai yang dari bapaknya ke anaknya, kemudian dari saudara-saudara dan segala macam gitu. In between ya itu aja. Nah, ini main engine dalam demokrasi yang broke, yang sistem failure. So, yang kita lakukan kalau kita ketemu mobil yang kayak begitu, ya nggak cukup ganti oli atau overhaul gitu, ya ganti mesin. Ya karena itulah riset Indonesia. Jadi memang the core of the core dari problemnya adalah partai politik. So partai politik ini pertama dia by system mendesain dirinya. Jadi gini, misalnya kenapa ada presidensial threshold 20%? Simply ketika itu dia nggak mau SBY misalnya gitu ya, bisa dicalonkan gitu. Dia memaksa SBY untuk dealing dengan partai-partai gede, dinaikkan kemudian 20% threshold. Sialnya kemudian Demokratnya menang malah nggak perlu kira-kira gitu kan. Jadi bayangin sebuah sistem political game, aturan main didesain atas dasar kepentingan short term dari sebuah kalkulasi kekuasaan. Itu kan udah gila. Dia udah mengabaikan representasi bahwa misalnya parliamentary threshold, nggak perlu ada aturan-aturan begitu. Jawa selalu menang. Orang cukup berebut suara di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DIY gitu misalnya, untuk memenangi what so called policy nasional. Dia udah nggak penting tuh Papua mau milih siapa, orang Sangihe mau punya aspirasi apa. Padahal ini yang 27 tahun lalu kita omongin otonomi daerah seluas-luasnya gitu.
Kita udah capek dengan negara kesatuan, karena negara kesatuan pasti akan korup, melahirkan despot-despot seperti Soeharto yang centralized. So untuk mitigasi itu kita kayak bekerja kayak kapal, kita palka aja. Ini bukan soal ideologi kok. Otonomi itu bukan soal ideologi, ini cara mitigasi kita. Kalau satu burn, dia nggak merembet, dipalka-palkain kayak kapal kalau kemasukan air, ya di situ aja terlokalisir gitu. That's the idea of otonomi yang seluas-luasnya kan gitu. Walaupun kalaupun kita nggak mau nerima konsep RIS lagi atau nggak suka dengan gagasan Bung Hatta soal federalisme, let's do it gitu. Kira-kira gitu lah. Ya, tapi kan gini. Ini kan sistem pemilu kan semakin tahun ya, semakin periode berjalan ini selalu orang mengatakan semakin brutal gitu ya. Dan kenyataannya akhirnya menghasilkan satu klimaks yang seperti menjadi keluhan masyarakat akhir-akhir ini. Nah, yang kedua tadi kan Mas Dandi mengatakan soal black box itu tadi. Bekerja dalam ruang tertutup. Ini kan ciri khas dari oligarki ya. Oligarki kan kalau bekerja supaya transaksi kepentingannya hanya berputar di mereka saja, maka harus diciptakan tembok yang tidak bisa pihak luar ikut-ikutan di dalam proses transaksi politik ini. Nah, tapi masalahnya adalah dukungan kepada elit-elit politik ini kan real ada, dibuktikan dengan mereka ada yang memilih, gitu ya. Kemudian orang-orang ikut pemilu dengan kesadaran diri dan mereka bisa diklaim sebagai pendukung dari entah itu partai politik ataupun elit-elit politik. Kan pertanyaannya, ya kalian mengkritisi ini, tapi real kita ada pendukung kok. Kalian berbicara atas nama siapa? Kan selalu begitu yang muncul. Nah, artinya kan yang kritik ini pun juga masih elit. Yang punya kesadaran terhadap problem ini masih, kalau kita bicara soal kuantitatif, ya jumlahnya juga terbatas, kelompok kecil juga. Nah, sementara masyarakatnya belum sampai pada kesadaran itu. Nah, pertanyaannya bagaimana kemudian kita bisa mentransformasi apa yang menjadi kegelisahan elit aktivis gitu ya dikatakan, sehingga mampu membumi masyarakat paham, oh ya ternyata seperti itu problemnya. Apa kira-kira yang harus kita isi di situ? Yang pertama mungkin tadi kita harus memperbanyak siapa yang dipilih. Makanya tadi jangan partai politik punya monopoli untuk mencalonkan orang-orang yang dipilih. Jadi lebih luas. Jadi ormas juga bisa, koperasi juga bisa, asosiasi profesi juga bisa. Jadi orang yang dipilih menjadi lebih beragam, lebih banyak ya. Itu salah satu ya. Dan terus yang kedua sebenarnya kami dalam perjalanan ini kami juga sebenarnya keliling, kami menyebutnya sebenarnya menjahit simbol-simbol kemasyarakatan, komunitas ya. Kami mengunjungi mungkin hampir film-film kami diputar misalnya di 200 komunitas lebih dan macam. Jadi itu sebenarnya cara untuk, dan menurut kami sebenarnya mereka nggak sebodoh seperti apa yang kita kira ya. Orang-orang di pedalaman Flores, di pedalaman mereka paham kok politik dalam arti yang substansial ya, bukan ini ya. Game. Tapi hak politik mereka dan macam mereka sadar kok dengan itu. Jadi sebenarnya bukan sama sekali elitis sebenarnya ya problem itu. Jadi apa yang terjadi di Wadas itu petani dan segala macam bisa bicara yang sangat eloquent ya tentang politik yang seharusnya gitu loh. Ya, tapi kan sekali lagi misalnya Wadas itu kan karena mereka bersentuhan langsung problemnya pada diri mereka. Tapi kan sebenarnya banyak juga yang itu tadi dia hanya melihat secara personal ya masyarakat ini, kemudian punya pragmatisme. Ya kalau nggak ada urusan sama saya, kenapa saya harus mempersoalkan itu gitu misalnya. Nah, hal ini kan masih banyak nih, Mas. Ya. Sebenarnya ada satu kami masukkan dalam buku ini juga tentang gagasan koperasi, tapi koperasi yang genuine ya. Oh, bukan merah putih ya. Nah, koperasi kalau menurut Bung Hatta itu koperasi is a movement. Oke. Jadi sebenarnya dia tidak cuma soal badan usaha, dia juga sebenarnya gerakan sosial dan gerakan politik karena dia harus dikelola demokratis itu. Nah, menurut saya problem dengan koperasi merah putih justru merusak itu semua kalau menurut saya. Merusak prinsip-prinsip koperasi yang sebenarnya ini punya potensi untuk mengkoreksi demokrasi. Jadi dari bawah gitu loh, bottom up gitu loh. Koperasi itu menurut kami punya potensi untuk itu. Jadi bagaimana sebuah organisasi dimulai dari yang kecil sudah demokratis, sudah punya kesadaran sosial, sudah punya itu.
Nah, ini yang ditorpedo kalau menurut saya, dirusak oleh konsep koperasi merah putih yang sangat top down, dan menurut saya akan besar sekali kerugian kita di situ. Tapi mungkin saya bisa memahami ya, arah pertanyaan Bung Tobas tadi ya. Ini sebenarnya persis seperti argumen Jokowi Prabowo ketika pasang Gibran kan ya. Toh nanti rakyat yang akan milih gitu ya. Tapi kan kita juga sama-sama politiknya kan begitu. betul, persis. Jadi maksud saya justru di situ trikinya. Jadi seperti yang saya sampaikan dalam premis film Dirty Vote, kecurangan itu didesain lewat sistem, bukan dengan behavior. Kan bukan levelnya 3 ahli hukum tata negara lah ngomongin form pemilu atau surat suara dikerjain, itu bukan level mereka. Mereka melihat bagaimana sistemnya dihack. Supaya apapun input yang lu masukin keluarnya begitu. Kan gitu, Bung. Itu kan the highest achievement of crime. Legal, sistemik, ya kan? Jadi crime yang sempurna kan di situ. Legal dan sistemik. Nah, jadi hacking sistem ini yang kemudian kita harus baca. Ya pasti akan demokratis kalau kita pakai indikator orang ke TPS, nyoblos. Tapi mereka meng-create conditioning bahwa orang harus terlihat demokratis. Makanya semua studi mengatakan kita backsliding demokrasi, flawed demokrasi, gitu ya. Dan kita mengarah ke competitive authoritarianism, bahkan kita sudah disebut sebagai autokrasi, gitu ya. Bahkan autokratik legalism betul, menggunakan hukum sebagai alat untuk menjustifikasi. Iya, itu kan yang dalam bahasa sederhana saya sudah di-hacking gitu. Sehingga lu kasih input apa aja, keluarnya pasti begitu, tapi ini seolah mesin working gitu, padahal it's not democratic machine gitu. Jadi pasti akan gitu. Jadi sama kayak misalnya dulu misalnya Timor Leste itu setiap pemilu pasti Golkar kok yang menang. Sejak 77 itu pasti Golkar yang menang. Tapi kenapa tiba-tiba 99 bukan cuma Golkar yang kalah, tapi Indonesianya yang kalah. Jadi saya itulah melihatkan kalau misalnya Papua pasti incumbent yang akan dipilih di Papua. Ada mesin politik yang kita nggak bisa naif bilang bahwa mereka nggak ngapa-ngapain gitu. Ada polisi dan tentara yang sampai ke Babinsa dan segala macam, kita nggak bisa bilang mereka nggak ngapa-ngapain selama pemilu. Seperti Aceh di bawah darurat militer, ya pasti Partai Nasional yang menang gitu misalnya. Jadi Papua juga begitu ya, pasti incumbent yang menang. Di semua daerah yang justru yang makin tight controlnya, pasti establishment yang menang. Jadi on that sense, pada sense itu menurut saya kita nggak bisa melihat ya indikatornya tidak hanya orang berpartisipasi, rakyat memilih, dan mereka memilih dalam sistem yang sudah dihack. Dan walaupun ya kita tentu nggak ingin seperti Mesiah kompleks ya, atau kita tunjukin aja bahwa di sistem itu sudah dikerjain. Karena kita pernah punya sistem yang belum dikerjain, karena itu kita perlu riset. Itu pemilu 55. Bung, saya yakin tingkat pendidikan, tingkat literasi kita dan tingkat butuh kita masih jauh dibanding sekarang. Semua scholar setuju that's the most democratic election we have. Ya, karena pada saat itu juga mungkin elit politiknya negarawan. Ya, karena mereka melihat pemilu dan bagaimana menjalankan proses bernegara itu ya untuk kepentingan bangsa. Nah, sekarang kan akhirnya ya, saya kalau mengeluarkan kebijakan ini, lantas saya dapat apa, kan mikirnya begitu. Nah, karena itulah maka saya juga berpikir bahwa sebenarnya ini kalau riset Indonesia ini juga dibaca oleh para elit politik, para penyelenggara negara di berbagai daerah ya, dengan berangkat dari problem-problem yang didapatkan dari lapangan. Kemudian mereka menyadari, oh iya benar juga ya, selama ini kok saya jahat betul nih kan gitu. Justru itu menurut saya keren sekali kalau kemudian kesadarannya juga muncul dari orang-orang yang menjalankan kekuasaan itu. In power ya. Iya, wah udah deh. Berhenti deh cara-cara kotor begini kan gitu. Itu. Mudah-mudahan jadi memang ada baiknya juga ini ya buat orang-orang bupati-bupati, ASN-ASN, pejabat-pejabat, anggota DPR ya, baca-baca dan resapi lah, barangkali kemudian ini juga mampu untuk membuat hati merasa bahwa selama ini ada yang salah dan harus kita perbaiki. Jadi bahan masukan juga. Saya rasa semua orang tahu ada yang salah kok. Cuma karena nggak bisa keluar dari political game. Ya kan, semua kan sepakat bahwa partai mahal itu membuat mereka suffering. Iya. Karena keluhan semua mengeluh. Betul. Iya. Tapi nggak ada yang menganggap we have to stop this. Ini kayak seperti arisan yang udah jelas bangkrut, dilanjutin terus arisannya karena berharap
mungkin suatu saat gue yang dapat. Giliran. Itu udah gila. Jadi kalau Mas istilah Farid, race to the bottom. Iya. Semua tahu ini permainan yang udah melelahkan, exhausted, korup. Makin turun Iya. terus. Tapi kalau gue mundur sekarang, gue yang jadi korban cheating gitu. Jadi ayo kita pertahankan sistem yang cheating ini supaya nggak kolaps. Itu kan udah gila peradaban yang model apa yang mau kita bangun kan gitu. Bikin partai mahal banget gitu. Dan itu bahkan legislatif dan segala macam, mereka kemudian terpaksa merekrut artis, ambil caleg perempuan supaya memenuhi kuota 30%, itu aja yang dilakukan. Dirimu aja bahkan mungkin menjadi bagian dari korban itu. Sepertinya begitu. Iya, maksudnya, come on gitu. Kita kan sama-sama tahu ini political game yang udah busuk gitu, udah karatan gitu. Iya, Kenapa atau kita lanjut? bisa juga seperti kayak orang antri kan, kalau misalnya kita dalam antrian kita patuh dalam antrian itu tidak ada yang mencalonkan, The collapse of the system. Sistemnya dia bisa collapse. dapat itu gara-gara saya antri saya nggak dapat, ya udah akhirnya kacau semua. Collapse ya, collapse. Nah itu yang memang kita juga butuh satu kesadaran yang tidak hanya di kesadaran kolektif masyarakat terkait dengan problem mendasar sehingga mereka tidak lagi pragmatis, tapi juga ya terus-menerus mengingatkan para penguasa, para pelaksana kekuasaan ini juga menjadi penting ya. Nah, kan ini sedang berlangsung nih sebenarnya. Ini kan ya meskipun sudah mulai turun tensinya gitu, tapi kan masih hangat lah. Artinya ya gerakan demonstrasi mahasiswa masih akan terus berlangsung. Kekritisan ini masih terus akan berjalan. Nah, cuman kan ada fenomena yang menarik sebenarnya dari apa yang terjadi akhir-akhir ini terkait dengan gerakan ya. Ini kan kalau dulu ya kalau saya karena bagian dari 98 ya biasa ada istilah Bang Dul. Tahu Bang Dul nggak? Abang dulu. Abang dulu gitu. Bang Dul ya. Pasti referensinya 98 ya. Ya itu ada perbedaan pola gerakan ya. Kalau sekarang ya yang menarik ya ada misalnya influencer terlibat, ada campaign digital, ada kemudian beberapa kelompok-kelompok yang selama ini mungkin tidak terlibat dalam isu-isu politik ikut turun gitu ya. Terus juga ada satu kritikan yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman NGO ya, misalnya bahwa kok selama ini teriakan-teriakannya teman-teman aktivis ini akhirnya hanya menjadi dianggap noise gitu ya, udah berisik, diemin aja nanti lama-lama hilang. Dan itu yang akhirnya tidak menimbulkan satu gelombang kritik yang besar. Nah, tapi ternyata sekarang fenomenanya agak berbeda. Nah, sebagai yang juga punya pengalaman di lapangan, ya, bagaimana melihat fenomena yang terjadi dalam waktu-waktu terakhir ini terkait dengan gerakan kritisisme yang ada? Ya, ini menurut saya ada juga generasi ya, faktor generasi. Faktor ya. generasi. Jadi sekarang ini saya kira yang banyak menggerakkan ini kan generasi Z ya. Z, bahkan sebagian Alpha juga ikut terlibat gitu ya. Jadi mereka sudah punya beda sekali dalam melihat masalah. Mereka menurut saya salah satu yang merasakan problem paling berat tadi ya, soal tenaga kerja, kerusakan alam, kemudian korupnya pejabat itu mereka yang paling merasakan itu ya sebenarnya. Dan mereka sekarang tidak lagi dibatasi. Kalau dulu, maaf, saya wartawan ya, saya juga wartawan, kita semua wartawan ya. Tapi mereka ini sekarang yang sudah tidak difilter oleh jurnalis. Jadi jurnalis itu dulu kan salah satu kelemahan dari jurnalisme itu kan sebenarnya gatekeeping ya. Dia menyensor beberapa. Sekarang itu sudah nggak ada sensor itu. Ya. Nah, jadi walaupun di sisi lain ada kelemahannya ya, chaos, lebih ke chaos. Jadi ini generasi yang nggak takut apapun, nggak punya beban untuk mengatakan secara terus terang. Yang di generasi saya, generasi Dadi mungkin masih ada. Saya zaman Soeharto masih harus sedikit sopan kalau mengkritik ya. Sekarang sudah nggak ada. Kemudian ya tadi, menurut saya ini ya kalau secara internasional mungkin diwakili oleh Greta ya. Yang lingkungan, kemudian juga ke Palestina dan macam. Jadi ini yang sebenarnya tidak cuma fenomena Indonesia ya. Sekarang juga terjadi di Filipina, di Nepal, di beberapa tempat itu. Revolusi ini generasi baru ya. Saya belum bisa membaca sebagai boomer gitu. Saya belum bisa membaca
kira-kira ke arah mana. Tapi barangkali kalau aku hanya melihat ini kemungkinannya hanya akan chaos, ya, karena nggak ada struktur, nggak ada ini. Tapi mungkin dari situ akan ada creative destruction, gitu ya. Kita mungkin akan menemukan satu pola baru, gitu ya. Dari sesuatu yang saya sendiri nggak bisa menduga itu. Ya. Suatu hal pasti harus diawali dengan satu langkah pertama ya, cobaan gitu. Iya. Jadi kita tidak menemukan pola yang sendiri. Tapi juga ada yang menarik sebenarnya dalam kesadaran mereka, ya, yang beda dengan 98. Kali ini mereka tidak tertarik, tidak kepancing untuk sara, rasial. Ya. Misalnya kekerasan chaos yang seperti itu hampir pasti itu akan melibatkan memancing orang untuk menjarah dan toko dan sebagainya. Ini enggak, pada kali ini enggak. Fokus pada pejabat dan pada polisi, pada menteri dan vertikal. Menurut saya ini agak menarik di sini dari yang berubah. Cuma kalau dari sisi struktur dan sama itu atau justru mungkin itu kekuatannya, ya, aku nggak tahu. Mas Andi gimana? Sebenarnya nggak ada yang baru ya Bung kalau soal itu. Okay. Ya dulu Soekarni segala macam maksa Bung Karno sama Hatta di Rengas Dengkloan, mereka juga maksa orang-orang Gen X kan, kira-kira mereka Gen Z kan. Iya, pada saat posisi sama. Atau Sudirman 29 tahun dia berarti milenial, dia men-challenge Urip Sumoharjo, bayangin. Iya kan, boomer. Anjir, boomer kenil kalah pemilihan sama Gen Z atau milenial, namanya Sudirman 29 tahun, guru Muhammadiyah gitu. Jadi sepanjang sejarah ya begitu, dinamisatornya selalu anak-anak muda. Bedanya mungkin sekarang memang toolsnya mungkin berbeda. Betul, toolsnya berbeda dan memang ya kalau ngomongin pelajar STM misalnya, 66 juga ada kami kapi kok. Iya, betul. Iya kan, CGMI juga sejak SMP. Soeharto kan memang membuat detachment, ya kan, dan sekolah, kampus segala macam semua didepolitisasi, ya kan, dibikin masa mengambang, pelajar dan mahasiswa kena NKK-BKK, misalnya kan. Jadi ketika kita kembali ke nature bahwa political movement selalu melibatkan anak muda, itu kayak, wow sekarang STM ya, 66 itu udah se-GMI, anak SMP udah ikut movement gitu ya. Jadi menurut saya, yang mau saya bilang adalah, kita memang selalu di-restart atau di-reset oleh generasi baru. Dan ya, the whole story of the world juga seperti itu karakternya kira-kira gitu ya. Bedanya adalah memang ini juga ada pertarungan antara, jadi establishment itu nggak diwakili oleh generasi. Jadi bayangin, kita punya wakil presiden termuda dalam sejarah, tapi yang bergerak anak-anak muda. Itu kan paradoksnya kan. Artinya ini barang ini nggak mewakili anak muda, ini mewakili oligarki, dipinjam umur aja sama, ya kan. Jadi atau Kaisang gitu 2 hari jadi ketua partai. Yang muda pun bisa jadi oligark gitu. Persis. Anaknya Zulhas. Ya, tidak berarti muda itu anti oligark. Iya, atau progresif betul. Jadi ini nggak terlalu diametral situasinya. Jadi memang cross cutting affiliation-nya terjadi juga cross lintas generasi gitu. Jadi tapi pemikiran progresif ini mostly memang ya secara umum. Ini kan kayak ya ini sama kayak Gen Z-nya proletar melawan Gen Z-nya bourgeois sebenarnya kan. Jadi analisisnya nggak cuma dalam konteks generasi, tapi juga dalam konteks kelas gitu. Jadi ada matrikulasi yang seperti itu gitu ya. Establishment lawan progresif dan segala macam. Ya, saya kan juga selalu melihat bahwa rumusnya untuk membuat oligark ini menyempit ruang kerjanya, gitu ya, dengan cara kritisisme kan. Nah kalau kritiknya itu semakin membesar, ya tentu ini yang akan mampu tadi menggoyang tembok yang dibuat oleh oligark ini. Nah artinya kan kekritisan ini harus terus dijaga, di-maintain, dibangun terus, diperluas dari segi jumlah dan luasan gitu ya. Nah sekarang kan muncul, ya ini akibat dari upaya untuk melis tuntutan-tuntutan muncul yang seperti dalam program kita buat ini, program khusus yaitu 17+8, yang ada yang mengkritik juga bahwa ini bisa jadi ketika dari 17+8 ini ada 3, 4, 5, 6, atau 8 yang dianggap telah dipenuhi tuntutannya, maka disebut wah telah achieve atau sudah responsif dan sebagainya. Nah, padahal kan
kalau menurut saya kita butuh satu isu yang bisa menggambarkan problem yang mendasar. Yang salah satunya juga kita bisa pakai istilah riset Indonesia ini misalnya. Nah, apa saran yang bisa diberikan ya kepada teman-teman yang saat ini masih terus bergerak, terus ingin mengkritisi, memperluas kritikannya ke berbagai pihak lainnya, yang bisa kemudian mengajak yang lain untuk bisa melihat permasalahan lebih komprehensif, tidak sekedar tunjangan kemudian beberapa diturunkan selesai, kemudian yang tadinya flexing sudah tidak flexing lagi dianggap selesai. Nah, apa saran-saran yang bisa disampaikan kepada teman-teman pergerakan ini? Sorry. Ya, yang pertama tetap jangan berhenti untuk membuat Untuk kritis. kritik ya. Jadi walaupun ya itu tentu saja ada risikonya ya. Yang kedua sebenarnya membuat jaringan yang lebih luas. Jadi nggak sendiri-sendiri ya. Kita memerlukan satu, walaupun tidak harus terstruktur secara rigid gitu, yang justru akan menimbulkan problem sendiri ya. Jadi pertama tadi, dan ketiga saya kira juga menjaga tadi kritisisme yang lebih substansial ya tadi, untuk melihat masalah yang lebih mendasar ya. Saya melihat semua tuntutan itu bagus ya. Sebagian ada yang jangka pendek, yang 17 itu jangka pendek ya. Kemudian ada yang juga lebih jangka panjang, lebih fundamental. Itu termasuk juga mengoreksi tentang Omnibus Law, tentang partai politik, kemudian undang-undang TNI ya, TNI harus kembali ke Barak. Nah, menurut saya itu cukup substansial itu ini, dan hanya soal waktu menurut saya kalau semua itu tidak dikoreksi, ini belum puncak gitu. Ini masih akan gelombang yang mungkin lebih besar, yang mungkin hampir sama seperti di Nepal bisa terjadi menurut saya. Jadi kalau ini tidak diadres, ini hanya akan menunda masalah. Misalnya salah satu di reformasi polisi ya. Polisi ini kan kerusakannya sudah sejak zaman kasus Sambo, kasus sudah terbuka semuanya. Kasus Kanjuruhan yang 135 orang meninggal aja tidak mengubah apa-apa gitu di tubuh kepolisian. Menurut saya ini hanya akan kalau ini ditunda, ini hanya akan menunda problem. Kita akan mengalami ledakan yang implode yang lebih besar kalau menurut saya ke depan. Ya, jadi pesannya ya kritisisme harus terus hidup dan terus berjalan. Terakhir dari Mas Dandi ini apa yang bisa diberikan pesan kepada kita semua ini? Ya sebenarnya kan sering itu ya seolah-olah ada kontradiksi ya. Ini teknokratis banget 17+8 ini gitu. Sementara misalnya ada yang lebih fundamental gitu. Sebenarnya menurut saya enggak, justru mungkin begini. Lu kalau yang teknokratis aja nggak bisa eksekusi, gimana yang fundamental? Kalau cuma bikin tim pencari fakta atau tim investigasi aja lu nggak kerjain, apalagi lu mengubah partai politik. Jadi saya berpikirnya agak begitu. Jadi ini kayak test case, seberapa sensitif lu dengan aspirasi. Nggak usah ngomongin apa jenis aspirasinya dulu deh. Kita ngomongin ini sistem responsif nggak dengan aspirasi. Kalau kita masih mengaku demokratis, ini ada aspirasi yang juga sebenarnya dikumpulin pakai metode big data kan, oleh teman-teman ini kan, lewat. Which is mungkin nggak representatif, tapi masyarakat sipil sekarang dengan teknologi dan segala macam, ya udah siapa aja dulu sih yang mau menginisiasi gitu. Ya kan, yang penting bottom line-nya sama gitu. Di poin 8 kan baru kelihatan nih mau kembali ke kerajaan kayak Jogja atau gimana kan enggak kan. Di poin 8 itu kelihatan ini demokrasi. 17-nya adalah tools gitu, adalah ngecek itikat. Sebenarnya ngecek itikat ya, ngecek indikator. Lu responsif nggak? Lu menganggap ini isu nggak gitu kan? Ya terkait dengan test case tadi kan juga ada tuduhan lah ya, bahwa gerakan ini ditunggangi, kemudian akhirnya menimbulkan kerusuhan dan sebagainya. Penyikapannya apa tuh terhadap sejak kapan gerakan selalu tidak dinarasikan gitu? Selalu. Jadi itu dari mulai karakter kekuasaan dalam hal melihat gerakan-gerakan seperti ketika Soekarno-Hatta melawan Belanda juga Jepang di belakangnya. Selalu begitu narasinya kan. Ya. Tapi sebenarnya ya saya misalnya mewakili yang berkuasa nih. Oke. Ya. Tapi sebenarnya ada nggak
penunggangan itu. Kalau misalnya ada seperti apa, ya apa penyikapannya? Kalau tidak ada, ya jawabannya apa? Argumentasinya apa? Paling sederhana begini, sebenarnya semua kita itu membuka diri untuk berkolaborasi atau ditunggangi. Emang undang-undang Omnibus Law nggak ada yang nunggangin. Emang undang-undang TNI itu nggak ada yang nunggangin. Emang semua anggota DPR yang terpilih itu logistiknya nggak ada yang tunggangin. Emang Prabowo dan Gibran naik nggak ada yang nunggangin. Maksudnya saya semua adalah panggung terbuka saja sebenarnya. Kalaupun kita ngomongin tunggangin, kolaborasi itu sebenarnya adalah bagian dari political game yang udah sepanjang ini demokratis, lu nggak riot, apa lu nggak bunuh orang atau apa segala macam, ini bagian dari democratic game saja gitu. Jadi apapun, karena kalau kita sibuk dengan ngomong mana sih yang murni, gimana kita mendefinisikan yang murni? Ya kan, bahkan Prabowo Gibran aja kita juga nggak yakin murni. Jadi problemnya bukan soal pada siapa aktornya, tetapi pada nilai. Yang penting nilainya apa, yang diperjuangkan apa, goals dari nilai itu apa. Dan bagaimana itu di-deliver. 98 juga, kalau kita ngomong siapa yang menunggangin jatuhin Soeharto, kan listnya banyak. Ya, IMF, Soros yang sama, Michael Kemdesu. Itu kalau dilihat nggak ada habisnya gitu. Jadi ya sudah, pada akhirnya publik bagaimana mendigest itu semua dalam political game ini. Sama seperti tadi, kita memilih orang yang kita anggap wakil rakyat, padahal dia wakil oligarki misalnya. Dia punya agenda legislasi dan itu sudah diijon lewat membayar ketika mereka kampanye. Kita mau sampai kapan ngomongin begitu? Ya sudah, kita tarung saja gitu, maksudnya dalam gagasan, dalam metode gitu ya. Artinya apapun yang terjadi, yang penting kita berpegang teguh pada nilai. Wah, menarik sekali. Oke, jadi pemirsa sekalian, ya hari ini kita sudah mengikuti satu diskusi yang luar biasa menarik dengan berbagai masukan-masukan yang mungkin bisa bermanfaat bagi banyak pihak, dan tentunya juga ya kita nantikan nih buku ini bisa segera dibeli oleh masyarakat dan bisa dibaca isinya seperti apa. Dan sekali lagi ya mudah-mudahan buku ini bisa membuka perspektif publik mengenai apa yang terjadi di Indonesia dari daerah-daerah seperti apa dan bagaimana kita menyikapinya. Tidak hanya masyarakat saja, tapi juga saya merekomendasikan buku ini kepada orang-orang yang saat ini sedang berkuasa. Mudah-mudahan bisa memantik hatinya untuk dimulai dari ketua partai sendiri kan. Untuk bisa kita melakukan perubahan dari diri kita sendiri. Baik, para pemirsa, Sobat Dayan sekalian, saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Farid, Mas Dandi. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan untuk memiliki Indonesia baru yang lebih baik, dan kita melakukan riset Indonesia untuk memulai dari nol, kita bisa wujudkan ya dalam bentuk satu gerakan kritis yang didasarkan pada satu kolektif kesadaran, ya, sehingga semakin banyak orang yang kritis. Karena sekali lagi, yang namanya kekuasaan oligarki hanya akan takut ketika berhadapan dengan sikap-sikap yang kritis. Sampai jumpa lagi di program 17/8 Diskursus Network yang datang. Oke, makasih.